Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kali ini saya akan menceritakan tentang kehati-hatian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkenal. Ia termasuk sahabat yang ahli fatwa. Ia masuk Islam pada masa permulaan dan telah ikut hijrah ke Habasyah. Ia selalu menyertai setiap peperangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pelayan khusus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia dijuluki Syahibul Na'al atau Tuan Sandal, Syahibul Wisadah atau Tuan Bantal, Syahibul Matoroh atau Tuan Air Wudhu. Itulah gelar-gelar yang ia sandang karena kebanyakan pelayanan ini yang beliau lakukan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai dirinya, "Seandainya aku memilih pemimpin dari kalian tanpa musyawarah, maka Abdullah bin Mas'ud yang akan aku pilih." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, "Jika kalian ingin membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud." Sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, "Jika Abdullah bin Mas'ud menerangkan hadis, maka percayailah kebenarannya." Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Ketika kami dari Yaman, beberapa lama kami mengira bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk ahlul bait, sebab ia dan ibunya sering keluar masuk rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ahli rumahnya." Hadis riwayat Bukhari. Abu Amr Syaibani rahmatullah alaih berkata, "Selama setahun aku tinggal bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak pernah aku dengar satu ucapan pun dari yang ia nisbatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bila terkadang ia meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuhnya akan bergetar." Amr bin Maimun rahmatullah alaihi berkata, "Setiap hari Kamis selama setahun aku selalu hadir di majelis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan tidak pernah aku dengar satu ucapan pun yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ia menerangkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis tersebut keluar dengan lancar dari lidahnya. Seketika itu pula seluruh tubuhnya bergetar, air matanya menetes, keringat bercucuran dari keningnya, dan urat-uratnya menegang. Ia berkata, "Insya Allah inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Atau ia berkata, "Hampir seperti inilah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Atau hadis ini kurang lebih demikian. Dalam kurung Musnad Ahmad. Demikianlah kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhum dalam menerangkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat sabdanya, "Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, buatlah tempat tinggal di neraka jahanam." Karena kekhawatirannya itulah walaupun mereka mengetahui betul apa yang disabdakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak begitu saja mengatakan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian karena takut terjerumus dalam kedustaan. Sebaliknya, lihat keadaan kita. Tanpa meneliti, kita begitu saja menukil satu hadis tanpa rasa takut sedikit pun. Padahal periwayatan apapun yang disandarkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanggung jawab besar. Dalam urusan fikih, mazhab Hanafi banyak menggunakan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah yang dibacakan oleh saudara kita itu adalah kehati-hatian dalam menukil hadis. Ketika ingin menyampaikan hadis dari Rasulullah, maka kita harus hati-hati. Kita harus jelas ini hadis benar apa salah. Ya. Jangan sampai ragu-ragu. Oh, ini dari ada perawinya jelas. Sanadnya jelas, keilmuannya jelas. Maka itu bisa kita pakai. Ya. Tadi siapa yang dijelaskan? Abu Ibnu apa? Siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu ketika menjelaskan hadis Rasulullah, dia tuh takut salah karena kekhawatirannya. Dia gemetar, dia keringatan, dia menangis sampai tegang semua ototnya. Kenapa? Khawatir salah. Karena kalau salah maka jaminan kata Rasulullah, pilihlah tempat di neraka jahanam. Nah itu ya. Maka jangan sampai kita lihat hadis ini asal ambil aja. Ini kata guru saya sih seperti ini. Haram ini. Enggak, kalau nggak jelas kita pelajarin dulu. Jangan main ambil hukum sendiri ya. Jangan langsung ini hadis ini benar atau salahnya, harus kita telusuri ya. Satu hadis tapi kita paham benar-benar jalurnya, sanadnya, rawinya itu lebih baik daripada 1000 hadis tanpa ada jalur sanad rawi yang jelas. Paham ya? Jadi lebih baik paham satu hadis tapi benar-benar menjaga itu daripada 1000 hadis tapi tidak pernah dijaga. Nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa malunya ketika menyampaikan, khawatir salah atau gimana ya. Itu hati-hati. Maka kita sebagai generasi muda ya, ini khususnya semuanya laki-laki maupun perempuan harus berhati-hati dalam mengambil pelajaran hadis Rasulullah. Jangan langsung mengatakan baik buruk ataupun cari dulu. Ya, kebenarannya cari dulu, baru kita menentukan ini hadis baik atau tidak ya. Jadi dari situ kita bisa menilai, oh ini perawinya jelas, sanadnya jelas, hadisnya hasan atau baik hadisnya, maka kita bisa pakai. Tapi kalau hadisnya doif gimana? Maka tidak dipakai pun nggak masalah. Kita tidak bisa pakai. Oh ini ternyata hadis ini lemah, doif, artinya doif itu artinya lemah, ya. Tidak jelas sanadnya siapa, perawinya pun tidak jelas, maka itu yang tidak wajib kita ikuti. Ya, paham ya? Habis ini ada pertanyaan? Ya, sekian itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Hanzah ya, sudah menyampaikan kisah Ibnu Mas'ud ya. Kehati-hatian Ibnu Mas'ud dalam mentafsir atau memakai hadis Rasulullah, menukil ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.